Untuk mencapai Bang Lon kitab Sabda Muhtadin ini Bang. Oke. Tadi dua Ini jilid. karangan Sidin nih lah. Di ada yang kitab Melayunya. Yang kitab Melayunya, yang terus Arab Melayu. Hmm. Lu bisa membaca kalau ini. Melayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pian? Kula mamarina wandang sanak berataan. Batamuan pulang lawan pak kacil didin. Mudah-mudahan pian berataan dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Rasanya kada abdol kalau kita ke tanah Banjar dan jarah kada kesini berdahulu ke makam ulama besar Kalimantan Selatan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari di Kampung Kalampayan, Kabupaten Banjar. Ayo kita balalah sambil jarah ke sini. Walaupun bubuhan pian pasti suah, bahkan rancak ke sini juga. Nah, sebelum kita lanjutkan, kayak rajin juga. Nah, tolong dibantu di subscribe, like, comment, and share video-video ulun lah. Terima kasih yang sudah like dan subscribe. Lurus nggak sini jalan keluar? Keluar kemana ya? Ini di sini, belok kiri kanan ada batas. Oh ini. Nah, Terima kasih. ya. Sebenarnya. Masalah. Nah, kita tadi sudah membayar retribusi sebesar Rp5.000 untuk sepeda motor dan Rp10.000 untuk mobil. Nah, kita ini lewat belakang lah jalan yang hanyar. Nah, kalau jalan yang terdahulu ada juga muka sebelah sana. Kalau ini lewat jalan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Nah, jalan ini sesuai dengan ngaran Sidin. Saat ini komplek makam Datuk Kelampayan ini lebih luas. Ada gedung-gedung pertemuan, ada gedung-gedung untuk acara-acara keagamaan, dan halaman parkir juga sangat luas. Nah, jadi bisa menampung ratusan mobil, bahkan bis bisa masuk di sini. Nah, kita sudah sampai ke makam Datuk Lampayan. Nah, kita tinggal mengandak sepeda motor, parkir. Nah, tempat parkirnya pun naung. Datuk Lampayan atau Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari lahir sekitar abad ke-17 Masehi. Beliau dikenal sebagai salah seorang ulama besar di Nusantara. Kada hanya alim dalam ilmu fikih,
Sidin juga menguasai berbagai cabang ilmu keislaman lainnya. Salah satu karya besar beliau yang paling terkenal adalah Kitab Sabil Muhtadin. Sebuah kitab fikih bermazhab Syafi'i yang sampai hari ini masih dipakai di berbagai pesantren, majelis taklim, baik di Kalimantan Selatan, beberapa wilayah di Indonesia, bahkan di luar negeri ada yang memakai kitab beliau. Sidin menuntut ilmu ke Mekah dan Madinah puluhan tahun. Imbah bulik ke Tanah Banjar, Sidin ajarkan lagi kepada murid-murid Sidin. Hingga ratusan orang, bahkan mungkin ribuan orang ulama saat ini adalah berkat ilmu dari beliau, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari atau Datuk Kelampayan. Kita patut bersyukur hadirnya Datuk Kelampayan di Tanah Banjar, karena berkat beliau kita hari ini tahu ilmu. Terbukti sampai hari ini makam Sidin kada pernah sunyi, kada malam, kada siang orang berjarah ke sini. Lawan kada orang Kalimantan Selatan aja yang berjarah, tetapi dari berbagai daerah di Indonesia, bahkan dari luar negeri juga ada yang jarah khusus ke sini. Selain makam Datuk Lampayan, apalagi nang di sini ada? Tuan Guru Ilmi di sebelah makamnya. Oh, Di Dato Landak ada ya. Dato Landak. kalau Datuk Landak tuh siapa tuh? Buyutnya ini juga yang keempat, turunan keempat dari Dato Kelampayan. Keluarganya aja. Kalau Datuk Ilmi, Yang kelima, lah. Bini-bini Sidin aja lah di sini lah yang di bermakam lah. dalam ada, di luar ada juga Dato Kalung di luar. Dekat pintu masuk. Lalu lah sampai malamnya biasanya orang jarah di sini. Tinggi, 1 kali 24 jam lah. Malam banyak juga. Pokoknya malam minggu majelis, malam Rabu majelis juga, majelis zikir, dalail sama nasid. Malam Jumat banyak juga anak-anak pondok. 3 malam itu yang banyak pokoknya yang malam. Untuk mencapai Bang Lon kitab Sabil Muhtadin ini Bang. Oke. Dua jilid. Karangan Sidin nih lah. Ada yang kitab Melayunya. Yang kitab Melayunya, terus Arab Melayu. Bisa membaca kalau nih. Melayu. Berapa harganya kalau kitab Sabil Muhtadin ini? Kalau yang ini 250 yang terjemah. Yang ini 150. Kitab Melayu. Yang Melayu ini habis sejilid aja kah? Dua jilid, Dua langsung jilid. jadi 1 kitab aja. Yo. Itu dari 2. Jarah ini dimulai dengan niat yang sederhana. Kada hanya perjalanan fisik tetapi juga perjalanan batin. Kada hanya datang wan beli lihat tetapi juga menghormati, mendoakan, mohon mengenang jasa ulama besar yang telah mendedikasikan hidupnya untuk ilmu dan dakwah
Ziarah ke makam ulama bukan tentang meminta, tetapi tentang adab, mengambil hikmah dan menyambung doa kepada orang-orang yang soleh yang lebih dahulu menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Datuk Lampayan kada hanya meninggalkan makam, tetapi meninggalkan warisan ilmu yang luar biasa. Sidin membangun sistem pendidikan, membina masyarakat, Wan meluruskan pemahaman agama dengan hikmah dan kelembutan. Ziarah ke sini membanyak memberi kita pelajaran tentang bagaimana kesabaran menuntut ilmu dan keikhlasan dalam berdakwah. Lawan kayak apa harusnya kita menjalani hidup dengan penuh manfaat di tengah dunia yang semakin sibuk kayak ini. Ziarah ini mengingatkan kita untuk bamandak stomat, menata hati, wan merenungi perjalanan akhir hidup. Ziarah ke makam Datuk Lampayan ini ada hanya datang lalu bulik, tapi kita ambil pelajaran bagaimana kita menjadi pribadi yang lebih baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima doa-doa kita, mengangkat derajat orang-orang yang soleh, dan menjadikan kita mencintai ilmu dan orang-orang yang soleh. Cukup sampai di sini dulu belalah ulun hari ini. Kita ziarah ke makam Datuk Lampayan atau Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari ziarah kita hari ini. Sekali lagi ulun minta subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.